splendor of the King. Oh, majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. And darkness like to hide. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God.
See how great if our God.
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Yeah, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. And always see how great is our God. And always see how great is our God. And always see how great is our God. Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita, orang lumpuh rohani. Matius 9 ayat 1-13. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka,
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam bagian dari Matius 9 ini, ada seorang lumpuh yang disembuhkan dari lumpuhnya oleh Yesus. Melalui bagian ini, saya mau membagikan dengan Anda tentang berkat Tuhan, merenungkan tentang penyakit lumpuh itu dan menjelaskan bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Semua orang di dunia ini adalah lumpuh secara rohani dalam pandangan Allah. Seorang lumpuh adalah seseorang yang sementara memiliki hambatan dari sisi mental, secara fisik kemudian memiliki cacat karena anggota badannya lumpuh. Kelumpuhan ini membuat dia tidak bisa menggerakkan bagian tubuh tertentu. Jadi ketika seseorang menjadi lumpuh, ia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan bebas sekehendak hatinya. Seorang lumpuh yang demikian dibawa dalam sebuah tempat tidur kepada Yesus oleh sahabat-sahabatnya, dan Yesus yang melihat iman orang lumpuh ini dan iman orang-orang yang membawanya, menghapuskan segala dosanya dan menyembuhkan dia dari segala kelemahannya juga. Tuhan kita kemudian memerintahkan agar dia mengangkat tempat tidurnya dan pulang. Ketika Alkitab berbicara mengenai kesembuhan di sana, sebenarnya dijelaskan mengenai pengampunan dosa di dalam hati. Jadi ketika Alkitab menjelaskan bahwa orang-orang yang sakit itu disembuhkan oleh Yesus, sebenarnya di sana dijelaskan mengenai pengampunan dosa kita. Mari kita
Pertama-tama, memikirkan tentang siapa sebenarnya kita di hadapan Allah. Mari kita memperhatikan di sini, apakah kita sudah diselamatkan dari segala dosa karena kita bukan seorang lumpuh secara rohani? Atau kita sudah menerima pengampunan dosa meskipun kita memang seorang yang sungguh-sungguh lumpuh? Apakah, dengan kata lain, kita sudah diselamatkan dari segala dosa karena memiliki iman yang sama kepada Tuhan, seperti seorang lumpuh yang ada di dalam bagian yang kita baca hari ini? Pertama-tama, kita perlu berpikir mengenai apakah kita memang seorang lumpuh secara rohani. Dan kemudian kita perlu memperhatikan apakah semua manusia memang lumpuh secara rohani. Tidak ada keraguan bahwa Anda dan saya memang lumpuh secara rohani. Ada hal-hal di mana tubuh kita tidak mengikuti pikiran kita. Dan ini terjadi karena keberadaan dasar kita yang berdosa. Tetapi berapa banyak kita memiliki keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sementara kita sudah dengan tulus menghendaki demikian di dalam pikiran dan hati kita. Apa yang kemudian terjadi? Dalam daging kita, sudahkah kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan perbuatan yang sempurna dan menjalani kehidupan kita sebagaimana yang Ia kehendaki bagi kita? Tidak, kita semua gagal melakukan demikian. Inilah sebabnya Anda dan saya pada dasarnya menderita berbagai kasus yang sungguh-sungguh dari kelumpuhan rohani. Sementara kita sudah lumpuh secara rohani demikian, kita masih diselamatkan dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Saya mengenal diri saya dengan baik. Bisakah saya sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang diinginkan hati saya? Saya bisa dengan jujur mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak bisa mencapai demikian. Hati saya sungguh-sungguh menghendaki untuk mengikuti kehendak Tuhan 100% dan untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Ia kehendaki bagi saya. Tetapi yang lebih sering, saya gagal di dalam upaya ini. Ada banyak waktu ketika perbuatan saya tidak mengikuti kehendak hati saya, tetapi saya masih percaya. Meskipun saya sungguh-sungguh lumpuh rohani, Tuhan sudah menyelamatkan saya dari segala dosa saya. Saya yakin bahwa Anda juga demikian. Anda juga sudah menjadi lumpuh rohani dan tidak bisa melakukan apa yang ingin Anda lakukan karena kekurangan Anda. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita sudah menyelamatkan orang-orang seperti kita dari segala dosa kita dengan kuasa air dan Roh. Apakah Anda sempurna dalam tubuh dan roh Anda? Apakah daging Anda, pemikiran, hati dan perbuatan Anda sempurna dan lengkap? Tidak. Tentu saja semuanya tidak sempurna. Anda dan saya masih memiliki kekurangan, sama seperti seorang lumpuh itu. Lalu seberapa banyak kekurangan yang kita miliki? Karena kita memiliki kelemahan, Tuhan tidak bisa tidak datang kepada kita. Dan dengan melakukan demikian, Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Melalui baptisan Yesus dan curahan darah-Nya, kita sudah bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Ketika kita memahami bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kekurangan, kita bisa menerima keselamatan dan berkat dari Allah. Karena itu,
Kita semua harus mengakui segala kelemahan di hadapan Allah dan menjalani kehidupan di dalam anugerah-Nya dalam ucapan syukur. Kapankah Anda mengenal kelemahan Anda? Adalah ketika Anda gagal untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita gagal melakukan perbuatan yang benar sebagaimana yang Ia kehendaki, saat itulah kita bisa mengakui diri kita sebagai makhluk yang lemah. Kita bisa menemukan kenyataan ini sebagai kenyataan, dan bukan hanya dalam teori saja. Dan hati kita kemudian menjadi rendah hati dan menjadi lemah lembut. Saudara seiman yang terkasih, kita lemah dan lumpuh. Akan tetapi Tuhan sudah menyelamatkan orang-orang seperti kita dari segala dosa kita. Karena itu kita jangan sampai lupa kepada berkat Allah, bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, karena iman kita kepada Injil air dan Roh. Ketika kita memahami dasar kelemahan kita sebagaimana adanya, kita tidak bisa tidak mengucapkan syukur atas keselamatannya yang sudah menyelamatkan kita dari keadaan yang sangat fatal secara rohani itu. Hanya setelah itu kita bisa menjadi orang-orang yang rendah hati, yang dengan penuh syukur memelihara kebenaran, bahwa Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kuasa Injil air dan Roh. Akan tetapi, saat kita menjelaskan kehidupan iman di hadapan Allah ini, kita sering lupa akan kelemahan kita sendiri. Berpikir bahwa segala sesuatu baik-baik saja sehingga kita bisa menerima pengampunan dosa. Dan ada saat-saat ketika kita sungguh-sungguh memahami segala kelemahan orang-orang lain. Akan tetapi kita tidak mau mengakui kelemahan kita sendiri. Ketika seorang perempuan tertangkap berbuat zina dibawa kepada Yesus, Ia sudah mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya yang bermaksud untuk melempari dia dengan batu. Barang siapa yang tidak berdosa di antara kamu, biarlah dia yang terlebih dahulu melemparnya. Ketika Yesus mengatakan demikian, tidak ada seorang pun yang melemparkan satu batu pun. Pada kenyataannya, kita juga seperti perempuan yang tertangkap sedang melakukan perzinahan itu, karena kita semua juga berdosa, sama seperti perempuan itu. Kita tidak memiliki hak untuk mengomentari apakah orang lain memiliki kelemahan atau tidak. Masing-masing kita adalah orang-orang yang lumpuh rohani, dan kita semua tidak sempurna. Karena demikianlah keadaan kita, maka Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan Injil air dan Roh. Dan yang harus kita lakukan hanyalah menerima keselamatan dari segala dosa ini dengan percaya kepada kebenaran ini. Di antara orang-orang benar, tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Jauh lebih baik kalau kita memiliki kemampuan yang sedikit, dan dengan itu tidak bisa menyombongkan diri dibandingkan dengan kesombongan yang membuat kita sering merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Sementara orang-orang yang mengenal kelemahan mereka sendiri akan menemukan dan percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh
yang diberikan Allah. Orang-orang yang tidak mengenali kekurangan mereka sendiri akhirnya akan menolak Injil yang benar yang bisa membasuhkan segala dosa mereka. Karena itu, memahami diri kita secara benar adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena kalau kita tidak memahami dasar kelemahan kita, mustahil bagi kita untuk bisa bersandar kepada kuasa Injil air dan Roh. Tuhan kita juga mengatakan di dalam bagian Alkitab hari ini, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tidak benar bagi kita kalau kita tidak bisa memahami betapa lemah dan penuh kekurangan kehidupan kita ini, dan bahkan meletakkan kesalahan kepada orang-orang lain dan menghakimi mereka. Adalah kecenderungan manusia untuk memunculkan berbagai macam alasan, mengatakan bahwa bukan karena kita pada dasarnya jahat, tetapi karena orang-orang lain yang jahat sehingga kita tertular berbuat kejahatan. Jadi sebagai akibatnya, kita tidak bisa memahami bahwa masalah sebenarnya bukan pada orang-orang lain, tetapi di dalam diri kita sendiri, dan bahwa adalah kelemahan kita sendiri yang menjelaskan semua masalah yang terjadi. Bahkan sesudah kita menerima pengampunan dosa, kita masih tetap memiliki kelemahan. Kita mungkin bekerja sepanjang hari melakukan pekerjaan Allah, tetapi apakah ada sesuatu yang bisa kita banggakan? Tidak. Hanya beberapa jam dalam satu hari yang kita pakai secara produktif bagi pekerjaan Allah, dan sisanya seringkali hanya sekedar terbuang begitu saja. Orang-orang yang percaya bahwa Allah sudah menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kekurangan dari dosa-dosa mereka dengan Injil air dan Roh adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati. Saudara seiman, jangan menonjolkan kebenaran Anda sendiri di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Mungkin Anda berpikir, "Saya tidak seperti ini. Saya berbeda dengan dia. Saya sungguh-sungguh orang baik. Saya tidak memiliki kelemahan." Semakin hari, saya menjadi semakin sempurna. Adalah karena Anda berpikir demikian, sehingga kemudian Anda mendustai diri Anda sendiri. Inilah sebabnya Anda tidak bisa datang kepada keselamatan dari Tuhan. Inilah sebabnya, meskipun Anda diselamatkan, Anda tidak mencampuri keselamatan orang lain dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Setiap saat, kita harus mengakui kepada Tuhan, "Saya seperti orang yang lumpuh itu, Tuhan." Kebenaran ini bukan pernyataan hipotesis saja, tetapi sebuah kenyataan. Saat kita menjalankan kehidupan pribadi kita harus memahami di hadapan Allah bahwa kita senantiasa memiliki kelemahan dalam tindakan kita. Hanya setelah itu kita bisa menerima kelemahan kita dan kelemahan orang-orang lain juga. Apa yang terjadi kalau kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki kelemahan sebagaimana orang-orang lain? Hati kita akan menjadi sombong dan menjadikan diri kita seolah-olah sebagai hakim bagi mereka. Tetapi siapa yang bisa berdiri tegak di hadapan hukum Allah? Apakah Anda menyaksikan TV? Apa yang Anda lihat di dalam berita?
Kita melihat bahwa bahkan orang-orang yang memiliki kuasa, yang memiliki pengaruh yang besar dalam bidang politik, juga akan disebut sebagai penjahat kalau mereka melanggar hukum. Ketika seorang penjahat dibawa ke kantor penuntut umum, ia juga harus berdiri tepat di tempat yang memang disediakan bagi para penjahat, para wartawan, dan kemudian mengambil gambar orang-orang itu, dan ia harus menyerahkan diri untuk diperiksa. Lalu ia harus berdiri di pengadilan sebagai terdakwa dan kemudian dijatuhi hukuman yang setimpal. Jadi biar bagaimanapun berkuasanya seseorang di dalam dunia ini, kalau ia melakukan kejahatan dan melanggar hukum yang ada, tidak hanya kebanggaannya akan hilang, tetapi juga nama baik dan statusnya akan hancur. Semua kuasa yang dimiliki oleh orang itu hanya akan tinggal mimpi saja saat ia runtuh dan jatuh berantakan. Inilah gambar dari seorang penjahat. Bahkan di hadapan hukum sekuler dunia ini, seseorang yang melakukan kejahatan akan berubah menjadi tokoh yang sangat menyedihkan. Kita tidak bisa menghindar menjadi tokoh yang menyedihkan itu kalau kita mengaplikasikan hukum itu secara tepat bagi diri kita sendiri. Tetapi dari hukum itu kita perlu melihat keberdosaan diri kita, dan dengan menempatkan iman kita kepada baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes dan curahan darahnya sebagai penebusan bagi dosa-dosa kita, kita akan bisa disucikan dari segala dosa kita. Kita kemudian bisa berani dan memiliki keyakinan di dalam kuasa air. Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita sebagai juru selamat yang benar. Kita harus memiliki keyakinan dengan menempatkan iman kita kepada Tuhan ini. Kalau bukan karena iman kepada kuasa Injil air dan Roh ini, siapa yang bisa berdiri di hadapan hukum Allah? Saudara seiman, orang-orang yang munafik berusaha untuk merajam perempuan yang berzina itu adalah orang-orang yang merasa diri benar hanya karena dosa-dosa mereka belum dinyatakan. Tetapi kalau mereka berdiri di hadapan hukum Allah dengan jujur, apakah mereka berani mengangkat satu batu saja? Ketika Anda dan saya berdiri di hadapan Allah, hanyalah dengan percaya kepada Injil yang mengandung kebenarannya saja yang bisa membawa kita masuk ke surga. Semua orang adalah berdosa dan akan tetap ada dalam keadaan demikian sampai ia menjadi percaya kepada Injil air dan Roh. Orang-orang berdosa itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, kalau bukan karena iman kita kepada Injil yang mengandung kebenaran Allah. Kita tidak akan bisa menjalani hidup dengan iman seperti ini sampai hari ini. Bahkan kalaupun seseorang mengatakan, saya sepenuhnya bebas dari kesalahan dan tidak ada yang saya sembunyikan, tanpa belas kasihan Allah yang penuh kuasa, ia tidak bisa diselamatkan dari segala dosanya. Orang lumpuh di sini dibawa kepada Yesus oleh sahabat-sahabatnya. Yesus kemudian mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Saudara seiman, berapa banyak dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh seorang lumpuh itu? Mungkinkah dia melakukan dosa yang lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang sehat dan normal? Mengapa? Kemudian,
Yesus mengatakan, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Itu berarti bahwa masing-masing manusia dilahirkan sebagai orang-orang berdosa karena dosa masuk ke dalam dunia, karena nenek moyang kita semua, yaitu Adam. Dengan istilah lain, kita lahir dengan dosa karena kita mewarisi dosa tanpa kecuali dari orang tua kita. Dengan demikian, orang yang lumpuh ini mewarisi hakikat dosanya dari orang tuanya, dan karena itu juga perlu diampuni dari segala dosanya. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 26 ayat 41. Memang roh itu penurut, tetapi daging lemah. Baik hati maupun perbuatan kita tidak bisa sempurna. Sejak saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita ke dalam dunia ini, kita sudah mewarisi segala dosa dunia ini, semua ke-12 kejahatan, dan dengan demikian kita dilahirkan sebagai orang-orang berdosa sejak awalnya. Karena itu, sejak saat itu kita menjadi orang-orang yang lumpuh rohani. Adalah karena kita datang ke dunia ini dengan hati yang penuh dosa, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh hati kita. Dan karena kita gagal untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seperti yang dikehendaki hati kita, kita bisa memahami bahwa pada dasarnya ada dosa di dalam hati kita. Rasul Paulus juga mengakui keberadaan berdosanya sebagaimana adanya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dasar yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Roma 7 ayat 14-20. Anda perlu memahami bahwa Yesus tidak mengatakan demikian karena seorang lumpuh tadi entah karena apa melakukan lebih banyak dosa kepada Allah dibandingkan kita. Orang yang lumpuh itu menggambarkan Anda dan saya yang harus diampuni dari segala dosa kita. Karena itu, mereka yang belum menerima pengampunan dosa harus terlebih dahulu mengakui kebenaran bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang fana di hadapan Allah dan harus sungguh-sungguh menginginkan untuk diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka harus meratap sebagaimana seruan dari Paulus, "Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Siapakah yang membebaskan Anda dan saya dari tubuh kematian ini? Yesus Kristus. Bahwa kita sudah diampuni dari segala dosa kita
dan bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah yang surgawi, semuanya bergantung kepada baptisan yang diterima Yesus Kristus, curahan darahnya, dan kuasanya. Kalau kita memahami bagaimana Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita karena kelemahan kita, dan kalau kita percaya kepada Injil kebenaran ini, dan kalau kita percaya kepada Injil kebenaran ini dengan segenap hati kita kemudian bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 5. Saudara seiman, pengampunan dosa kita juga sudah menjadi mungkin hanya dengan percaya kepada Injil air dan roh. Bagi kita untuk mengikuti Tuhan dan melakukan pekerjaannya, hanya bisa dimungkinkan ketika kita percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Pemberitaan kita akan Injil air dan roh ini juga dimungkinkan hanya oleh kuasa Allah kita. Di pasal terakhir kitab Hosea ada tertulis, "Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang yang menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ." Hosea 14 ayat 10. Saudara seiman, bagaimana kita bisa berdiri teguh hanya karena iman kita kepada Injil air dan roh? Betapa kita bisa mengalahkan rancangan iblis hanya dengan iman kita kepada Injil kuasa ini adalah sangat mustahil bagi kita untuk bisa melakukannya kecuali kalau kita menempatkan seluruh iman kita kepada kuasa Injil air dan roh. Inilah sebabnya bagian dari kitab Hosea di atas menyatakan bahwa hanya orang-orang benar yang bisa menempuh jalan-jalan Tuhan. Setiap hari Minggu, Anda pergi ke gereja dan berdiri di hadapan Allah untuk menyembah Dia. Tetapi bisakah Anda sungguh-sungguh datang ke hadapannya dan menyembah Dia hanya dengan tindakan Anda, tanpa kuasa iman Anda kepada Injil air dan roh? Tidak mungkin dilakukan. Pemberitaan kita akan Injil yang benar ini juga mustahil dilakukan tanpa menempatkan iman kita kepada Tuhan. Bisakah seseorang yang tindakannya baik dan yang tidak melakukan dosa selama hidup di dunia ini sungguh-sungguh memberitakan Injil air dan roh? Orang-orang yang demikian yang berpikir bahwa tindakan mereka baik tidak akan bisa percaya kepada Injil air dan roh, dan tidak akan bisa memberitakan kebenaran Allah dalam daging kita. Lebih lanjut lagi, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan kebenaran. Bisakah Anda hidup satu hari saja tanpa melakukan dosa apapun? Apakah Anda memahami bahwa Anda dan saya memiliki kelemahan di hadapan Allah? Dan bahwa Allah sudah menyelamatkan orang-orang seperti kita yang sebenarnya lumpuh? Apakah Anda mengakui kuasa Injil air dan roh? Meskipun kita memiliki kelemahan ini, Allah masih saja menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Karena itu, kita tidak bisa tidak mengakui demikian.
Tuhan, Engkau adalah Kristus dan Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang sejati. Engkau Raja segala raja. Engkau adalah Tuhan atas ciptaan yang menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh Anak Allah dan datang kepada saya sebagai Juru Selamat. Melalui Roma 7 dan 8, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus percaya kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamatnya, dan kita juga percaya kepada Yesus sebagaimana Paulus percaya. Saudara seiman, di saat seperti ini ketika dunia semakin bertambah gelap, dosa berkembang luas, dan sikap mementingkan diri sendiri merajalela di sana, kita harus berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan dengan penuh keberanian, menempatkan iman kita kepada kuasa Injil air dan Roh. Pada zaman dan masa ini, kalau kita ingin hidup di dalam gereja Allah sampai masa akhir dunia ini dengan percaya kepada kuasa Injil yang mengandung kebenaran Allah ini, kita harus memahami bahwa kita memiliki kelemahan dan kita harus menjalani kehidupan kita di hadapan Allah dengan iman, dengan percaya kepada Injil air dan Roh, menempatkan seluruh iman kepada kuasa Injil air dan Roh. Kita harus memuji Allah dan berlari kepadanya. Saudara seiman, bisakah kita sungguh-sungguh berdiri di hadapan Allah dengan jasa kita sendiri? Anda jangan pernah setuju dengan pernyataan yang sangat keliru demikian. Kalau beberapa saudara atau saudari Anda lemah dalam pandangan Anda, jangan berusaha untuk menghakimi mereka. Siapa yang bisa menghakimi orang lain, dan siapa yang bisa menghukum orang lain? Secara jujur, bisakah para hamba Tuhan sungguh-sungguh memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang awam? Bisakah seseorang yang tidak bekerja memahami kesukaran-kesukaran yang dihadapi orang yang bekerja? Bisakah gembala junior sungguh-sungguh memahami semua kesulitan yang harus dihadapi oleh seorang gembala senior? Semua yang kita ketahui hanyalah di permukaan saja, sepintas saja dari apa yang nampak di luarnya. Dan kita tidak sungguh-sungguh memahami semua kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang-orang lain. Karena itu, Anda perlu berdiri sendirian di hadapan Allah dengan menempatkan iman Anda kepada Injil air dan Roh. Dan Anda harus melakukan firman-Nya dengan kerendahan hati dan bukannya menghakimi orang-orang lain. Betapa melelahkannya hidup di zaman ini, bukan? Kata-kata tidaklah cukup untuk menjelaskan semua tekanan yang kita hadapi setiap harinya. Seluruh dunia ini bergerak melawan kehendak Allah. Tetapi kita, yang minoritas, berjalan melawan arus. Jadi, tekanan dan kesukaran yang terus bertambah menjadi bertambah jelas bagi kita. Apakah Anda berpikir bahwa kita berjalan di jalan Tuhan karena kita tidak mengetahui bagaimana caranya mengikuti arus dunia ini? Tidak. Itu terjadi karena kita hidup dengan mengenakan kuasa Injil air dan Roh sehingga kita bisa meletakkan arus dunia ini di belakang kita. Dan kita bisa taat kepada kehendak Allah dan berlari kepadanya.
Saudara seiman, kalau seseorang di sekitar Anda menjalani masa-masa yang sulit, Anda harus berusaha untuk memahami dia dan bukannya menghakimi dia. Jadi inilah sebabnya maka ia mengalami masa-masa yang sulit. Demikianlah seharusnya kita berpikir. Kita semuanya sungguh-sungguh perlu memiliki simpati dengan saudara seiman kita. Ketika kita melayani Injil air dan Roh, ada banyak hal-hal penuh sukacita yang akan kita hadapi juga. Apa yang saya katakan di sini adalah agar kita meletakkan iman kita di dalam kuasa Injil di hadapan Allah. Dalam segala kejujuran saya juga dahulu lumpuh rohani, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan saya dari segala dosa saya. Dan terus terang, Anda dahulu juga lumpuh rohani, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa dunia. Tidak ada seorang pun di antara Anda yang diselamatkan dari dosa oleh Tuhan atas dasar kesempurnaan Anda sendiri. Tidakkah Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan Injil air dan Roh? Bahkan meskipun Anda dan saya juga seperti seorang lumpuh itu, tidak hanya dengan kata-kata saja kita mengakui bahwa kita lumpuh dan bahwa kita semua memiliki kelemahan. Tidakkah kita semua memang sesungguhnya memiliki kelemahan di dalam daging? Tentu saja. Apakah Anda tahu berapa banyak waktu yang diperlukan agar seseorang bisa mengenali dirinya yang sesungguhnya? Tidak mudah sama sekali untuk mengenali diri sendiri. Jadi seseorang yang mengenali hakikat dasarnya sendiri itu memang seorang yang sangat luar biasa. Kalau kita mengakui bahwa kita lumpuh, kemudian kita harus berjalan dengan iman sejak saat ini. Kita harus hidup oleh iman, memberitakan Injil dengan iman, mempertahankan hati kita dalam iman, berdiri di hadapan Allah dengan iman, mengalahkan dunia ini dengan iman, dan memperlakukan sesama dengan iman. Apalagi yang kita miliki selain dari iman kita? Tidak ada lagi yang tersisa di dalam diri kita kalau iman kita diambil. Keberadaan dasar manusia sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa tanpa kuasa Injil. Apakah kehebatan manusia? Kita semuanya hanyalah sementara saja seperti embun pagi dan rentan seperti rumput. Ada tertulis, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24-25. Memakan waktu cukup lama bagi tanaman untuk bertumbuh, tetapi jarak waktu yang ada antara saat bunga itu berkembang dengan layunya bunga itu sangat singkat. Coba saja perhatikan vas bunga di rumah Anda sendiri. Daun dari bunga yang mengelilinginya nampak sangat kuat sekarang ini. Tetapi tinggalkan beberapa minggu, lalu lihat apa yang terjadi. Daun itu akan layu. Hal yang sama akan terjadi dengan bunganya, yang keindahannya hanyalah sesaat saja, karena bunga itu juga akan segera layu. Kita manusia adalah seperti bunga yang layu itu. Sebagaimana bunga yang berkembang layu itu dalam sekejap.
Gambaran tentang manusia yang sebenarnya adalah sedemikian sampai kita juga akan segera layu seperti bunga itu. Meskipun kita hanyalah sekedar makhluk yang sementara saja, kita sekarang memiliki firman Allah yang kekal yang sudah menjadikan manusia beriman, kita manusia beriman dan anak-anak Allah yang tidak akan binasa. Bahkan kenyataannya adalah karena kita memiliki iman kepada kebenaran Injil air dan Roh, sehingga kita menjadi orang-orang benar oleh iman, dan bahwa kita bisa hidup bagi kebenaran Allah di dalam iman ini adalah karena kita menempatkan iman kita di dalam Kristus sebagai juru selamat kita, dan karena kita sudah memberitakan Injil, sehingga kita tetap ada di dunia ini dan tidak ada alasan yang lain. Allah dengan itu sudah menjadikan kita menjadi umat-Nya dengan iman. Tetapi masih ada jiwa-jiwa di dunia ini yang nanti mati dalam ketidaktahuan mereka akan Injil air dan Roh. Sebagaimana masih banyak jiwa di dunia ini yang akan diselamatkan dari segala dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, saya mau mendorong Anda untuk memberitakan Injil ini kepada mereka. Saya tidak menuntut Anda untuk menjadi orang-orang suci yang kudus. Saya hanya ingin mendorong Anda untuk memakai seluruh kehidupan Anda bagi Injil air dan Roh. Tidak ada hal yang lain yang saya inginkan dari Anda. Saya sangat mudah untuk menjadi marah tanpa alasan ketika saya sangat lelah. Saya memiliki kelemahan ini. Anda dan saya mengerti bahwa kita semua memiliki kelemahan. Meskipun demikian, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia sampai akhir zaman. Adalah karena tugas ini maka Anda dan saya menjalani kehidupan. Kita tidak hidup untuk alasan yang lain. Meskipun kita lemah, kita tahu bahwa adalah karena kita memiliki hal yang harus dilakukan di dunia ini, yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, sehingga kita masih menjalani kehidupan kita. Jangan menuntut apapun yang lain, perilaku yang baik atau budi pekerti yang luhur, contohnya dari sesama Anda. Memberitakan Injil air dan Roh, dan memiliki persekutuan iman dengan sesama kita. Semua itulah yang harus kita lakukan di setiap saat kita membuka mata. Kalau kita tidak memberitakan Injil, siapa yang melakukan hal itu? Berapa banyak orang di dunia ini yang menderita tanpa Injil air dan Roh? Kita bisa melihat banyak orang-orang Kristen yang hancur yang berusaha begitu keras untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah melalui doa-doa pertobatan mereka dari tekad pribadi mereka. Kenyataannya, mereka melakukan demikian karena mereka dikuasai roh jahat. Apakah Anda memiliki belas kasihan kepada mereka? Memang, ada begitu banyak orang di dunia ini yang belum pernah mendengar Injil air dan Roh. Sehingga kalau saja saya diberi kemampuan untuk memberitakan Injil ini kepada mereka, saya tidak menginginkan apapun yang lain. Adalah karena Injil ini sehingga mata saya sampai menjadi merah. Adalah karena Injil ini saya sampai mencucurkan air mata. Dan adalah karena Injil ini saya melakukan semua pekerjaan yang lain.
Saya tidak akan pernah melakukan banyak hal yang lain kalau bukan karena Injil ini. Kalau saya tidak membulatkan tekad saya bagi kabaran Injil, saya akan bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan saya. Tetapi karena bukan demikian cara kita hidup, tetapi kita hidup bagi Injil ini, kita semua memang melakukan hal yang sangat berharga. Allah sudah mempercayakan kita dengan pekerjaan yang sangat berharga. Ada saat-saat di mana saudara kita ditahbiskan menjadi pekerja Allah dan diutus ke tempat pelayanan mereka. Dalam waktu demikian, saya melihat beberapa di antara mereka menjadi ragu dan berpikir, mengapa saya diutus ke sana dan bukannya diutus ke sini? Saya biasanya mengatakan, mengapa Anda khawatir mengenai di mana dan bagaimana Anda harus hidup, ketika Anda harus menjalani hidup untuk memberitakan Injil air dan Roh? Apa yang lebih mulia dibandingkan dengan pekerjaan ini di dunia ini? Anda mungkin pergi ke sana dan mendapati diri Anda menghabiskan waktu sepanjang hari dan hanya melakukan sedikit saja. Tetapi kalau Anda memberitakan Injil air dan Roh bahkan satu orang saja, Tuhan akan menerima Anda. Bagaimana Anda akan melakukan pekerjaan mulia ini di dunia ini? Kalau bukan karena gereja Allah, di mana bagi Anda akan melakukan pekerjaan yang berharga ini? Saya percaya bahwa kita semua yang melayani Injil ini dan para pekerja kami sampai kepada Anda dan saya sungguh-sungguh berharga bagi Allah. Dengan percaya kepada kuasa Injil ini, kita semua sudah menjadi umat Allah. Karena iblis sudah menaburkan dusta ke seluruh penjuru dunia ini, manusia tenggelam di dalam dusta itu tanpa mengenal Injil air dan Roh yang benar. Yang harus kita lakukan adalah menyebarkan kebenaran air dan Roh ke seluruh dunia ini yang dipenuhi dengan dusta, dan pergi kepada Tuhan ketika Ia datang kembali kepada kita. Kalau Tuhan tidak datang kembali kepada kita, kita masih hidup. Ketika kita masih hidup, maka mari kita teruskan memberitakan Injil. Ada saat di mana kita secara sukarela melakukan pekerjaan yang sulit bagi Injil ini. Tetapi ada saat-saat sukacita yang kita alami ketika kita melayani Injil iman. Allah memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan baru setiap kali kita meminta pertolongannya. Saudara seiman, saya sungguh-sungguh ingin memberitakan Injil berkuasa ini sampai hari kedatangan Tuhan kita kembali. Kalau saya tidak bisa memberitakan Injil sendiri karena kelemahan tubuh saya, paling tidak saya ingin menggenapi peran saya sebagai pendukung bagi Injil ini. Saya juga harus melayani Injil dengan doa-doa saya sampai hari kedatangan Tuhan. Dan demikian juga Anda. Mari kita saling bergandengan, saling menolong, saling mempercayai, sehingga kita semua bisa mencapai hal ini. Saya yakin bahwa meskipun kita tidak memperbaiki diri kita sampai tingkatan pengudusan tertentu di dunia ini, Tuhan akan berkenan kepada kita. Mari kita menjalani kehidupan kita untuk memberitakan Injil ini. Dan marilah kita menghadap Tuhan setelah memberitakan Injil sampai akhir hayat kita. Kalau manusia tidak mau menerima Injil itu setelah mendengarnya, biarkan mereka tidak diselamatkan dan marilah kita memberitakan Injil kepada orang-orang lain.
Dan kalau tidak ada seorang pun yang mau menerimanya meski bagaimanapun kita memberitakannya, maka baiklah kita juga berhenti memberitakannya dan hanya menantikan kedatangan kembali Tuhan kita. Orang yang lumpuh dalam bagian Alkitab hari ini menerima pengampunan dosa dengan bertemu Tuhan dan percaya kepada kuasa-Nya. Adalah karena ia memiliki kelemahan sehingga ia menerima pengampunan dosa. Dengan percaya, dengan kata lain, kepada kuasa Tuhan. Kalau perbuatannya tidak ada celahnya, mungkin ia tidak datang kepada Yesus untuk menerima keselamatan darinya. Dan akhirnya tidak bisa dihapus dosa-dosanya dengan percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara seiman, di hadapan Allah, hanya orang-orang yang mengetahui bahwa mereka sangat lemah dalam perbuatan mereka yang bisa menerima pengampunan dosa mereka dengan percaya kepada kuasa Injil Tuhan. Apakah Anda berpikir bahwa dengan melakukan asketis seperti Buddha, lalu kita bisa menerima pengampunan dosa? Adalah mereka yang memahami bahwa dirinya itu sekedar tumpukan dosa saja yang bisa diampuni dari segala dosa mereka dengan percaya kepada kuasa Injil itu, bahwa Yesus datang ke dunia ini dan sudah menghapuskan segala dosa mereka dengan air dan darah. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Amin.